Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barangkali sadaya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang sekali Bu Is hari ini bisa menemani teman-teman kembali dalam pelajaran bahasa Sunda, dan pelajaran bahasa Sunda kali ini kita akan belajar tentang karya sastra. Baik, apa itu karya sastra? Karya sastra adalah karya kesusastraan dalam bahasa Sunda dari daerah kebudayaan suku bangsa Sunda tentunya. Nah, masa perkembangan sastra Sunda teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu sastra Sunda lama dan sastra Sunda modern. Baik, kita akan kupas satu persatu. Sastra lama terdiri dari cerita pantun, kemudian yang kedua yaitu dongeng, yang ketiga ada mantra, dan yang keempat ada sisindiran. Dan selanjutnya kita kupas karya sastra modern. Nah, dalam karya sastra modern ini teman-teman hanya terbagi menjadi tiga saja. Yang pertama yaitu carpon atau kita sebut sebagai carita pondok. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan cerita pendek, begitu ya. Nah, carpon ini termasuk bagian karya sastra modern. Kemudian yang kedua teman-teman ada yang disebut dengan sajak. Apa itu sajak? Sajak ini lebih ke puisi bebas, dia tidak terikat oleh aturan-aturan. Nah, dan yang terakhir dalam sastra modern kita akan mengenal yang disebut dengan novel atau novel. Nah, novel ini adalah prosa panjang yang banyak bagian-bagiannya. Biasanya dia dituangkan dalam bentuk buku. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke sastra Sunda lama, yaitu yang pertama ada carita pantun. Carita pantun ini mempunyai bagian-bagian. Ada dua bagian. Yang pertama adalah rajah pambuka atau isi, dan yang kedua ada rajah panutup. Contoh dari carita pantun diantaranya ada yang berjudul Lutung Kasarung dan yang kedua ada Ciung Wanara. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh carita pantun ya, yang terdiri dari rajah pambuka atau isi dan yang keduanya yaitu rajah panutup. Di bagian isi ada bunyi seperti ini. Lamun hayang dahar noga, kudu daek nya melina. Lamun hayang asup sorga, kudu getol nya solat mah. Nah, baris ketiga dan keempat itu kita sebut dengan rajah panutup. Nah, teman-teman, di bagian kedua karya sastra Sunda lama ada yang kita sebut dengan dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng dia mempunyai ciri yang sangat menonjol dari dongeng tersebut adalah cerita yang mustahil terjadi, baik dari ceritanya, tokohnya, maupun tempat atau waktu terjadinya. Nah, dilihat dari itu, dari isinya, maka dongeng terbagi menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama ada yang kita sebut dengan dongeng yang isinya bersifat farabel. Farabel adalah kisah para raja atau tokoh dalam kehidupan orang Sunda, ya. Seperti misalkan contoh dongeng Prabu Siliwangi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fabel. Fabel ini adalah kehidupan binatang yang diceritakan atau diangkat dari dongeng tersebut. Contohnya seperti pecang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan sasakala atau legenda. Nah, legenda ini isinya adalah tentang asal-usul suatu tempat. Contohnya misalkan Sasakala Tangkuban Parahu. Dan yang terakhir di dalam dongeng itu ada yang disebut dengan mite. Nah, mite ini adalah menceritakan tentang makhluk gaib. Baik teman-teman, selanjutnya di bagian ketiga dan keempat yaitu ada mantra dan juga ada sisindiran. Nah, mantra ini tidak akan Ibu jelaskan lebih jauh. Kita akan langsung saja ke bagian sisindiran, yaitu bagian karya sastra lama yang keempat.
Sisindiran ini dalam bahasa Indonesia teman-teman lebih dikenal dengan nama pantun, yaitu puisi yang terdiri dari sampiran atau dalam bahasa Sunda disebutnya cangkang dan juga isi, dalam bahasa Sunda disebutnya esi. Jenisnya ada dua teman-teman, yaitu yang disebut dengan paparikan dan yang kedua disebut dengan rarakitan. Apa bedanya? Perhatikan perbedaannya ya. Kalau contoh dari paparikan, perhatikan, hanya ada persamaan bunyi saja. Ya, kalau dalam sisindiran yang sifatnya rarakitan itu ada bagian cangkang atau sampiran yang diulang pada bagian isi atau bagian esinya. Coba Bu Is beri contoh dulu ya. Contoh yang paparikan seperti ini. Mencit meri dinarakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Nah, ini contoh sisindiran yang sifatnya paparikan. Jadi hanya rimanya saja, ujung rima di dalam kalimat tersebut yang sama. Berbeda dengan yang sifatnya sisindiran bersifat rarakitan. Kita perhatikan contohnya teman-teman seperti ini. Sok hayang nyaba ka Bandung, hayang nyaho nanjakna. Sok hayang nanya kanu pundung, hayang nyaho nyentakna. Nah, perhatikan di situ sok hayang diulangi lagi di baris ketiganya, hayang nyaho diulangi lagi di baris keempatnya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan kupas bagian karya sastra Sunda modern. Pada bagian awal, Bu Is sudah mengatakan bahwa karya sastra Sunda modern terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah carpon atau carita pondok. Carita pondok ini adalah karya sastra Sunda modern yang ditulis dalam bentuk prosa. Artinya apa? Artinya bahwa karya sastra carpon ini seperti kita sedang membuat sebuah karangan dalam bentuk paragraf ya. Jadi tidak ada ikatan khusus atau peraturan-peraturan yang mengikat kepadanya. Kemudian yang kedua, kita di karya sastra Sunda modern ada sajak, yaitu puisi bebas. Sama halnya seperti puisi bebas dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Hanya bedanya ini dalam bahasa Sunda. Dan yang terakhir, kita mengenal dengan karya sastra modern dalam bentuk novel. Novel ini adalah prosa yang panjang, yang banyak bagian-bagiannya. Berbeda sedikit dengan tadi carpon. Kalau carpon kan caritanya pondok. Kalau novel caritanya panjang. Begitu ya. Jadi carita pondok itu carpon. Kalau carita panjang disebutnya novel. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Bu Is dengan baik. Silakan dipelajari kembali apa yang sudah Ibu berikan dan Ibu sampaikan di sini. Semoga pelajaran karya sastra Sunda ini menambah wawasan untuk teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wilujeng enjing, wilujeng patepang di dinasanis waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.